Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Asih dalam mata pelajaran IPS tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bentuk-bentuk perjuangan tersebut adalah perjuangan secara fisik, yaitu perjuangan dalam bentuk perlawanan bersenjata, baik dalam menghadapi Jepang, Sekutu, Inggris atau Afnai maupun Nika atau Belanda, serta ada perjuangan diplomasi, yaitu perjuangan dalam bentuk perundingan-perundingan dengan pihak Belanda sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia atau perjuangan secara fisik antara lain yang pertama yaitu pertempuran Surabaya, kemudian ada pertempuran Ambarawa, kemudian pertempuran Medan Area, dan Bandung Lautan Api. Selain itu juga masih banyak pertempuran-pertempuran yang terjadi di daerah-daerah yang lain. Pagi hari ini kita akan membahas tentang pertempuran Surabaya. Tahukah kalian, sejarah ditetapkannya tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pada tanggal 10 November 1945, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Sekutu. Pertempuran tersebut merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Indonesia. Puncak pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Sekutu adalah ketika pemimpin tentara Sekutu dari Inggris yaitu Brigjen Aubertin Walter Shorten Malabi gugur. Tentara Inggris sangat geram melihat pemimpin mereka gugur. Mereka pun mengajukan surat yang berisi tuntutan untuk menyerah dan tunduk tanpa syarat. Surat tersebut harus diserahkan dan ditandatangani sebelum pukul 6.00 10 November 1945. Jika ultimatum tersebut diabaikan Inggris, maka Inggris akan menghancurkan Surabaya bersama dengan Sekutu. Melalui perundingan yang panjang, akhirnya tepat pada tanggal 10 November, rakyat Surabaya mendapat dukungan dari Bung Tomo untuk terus mempertahankan Surabaya dari Sekutu. Bung Tomo memberikan dukungan melalui pidato di radio dengan seruan "Merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka". Seruan tersebut membuat rakyat Surabaya berjuang hingga titik darah penghabisan dan akhirnya mereka dapat mempertahankan Surabaya dari Sekutu. Maka pada tanggal 10 November ditetapkan oleh pemerintah menjadi Hari Pahlawan. Nah, mungkin kalian bisa memperhatikan video berikut ini. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini Proklamasi 17 Agustus 1945 baru sekitar 1 bulan dikumandangkan, pasukan Inggris tiba-tiba mendarat di Jakarta pada pertengahan September 1945 dengan nama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Di saat pemerintah Indonesia yang berpusat di Jakarta ingin berbagai penyelesaian diplomatik sambil menata birokrasi negara baru, pasukan Inggris telah menduduki Medan, Padang, Palembang, Bandung, dan Semarang. Kondisi itu tentu sangat mengkhawatirkan, sebab jika terjadi perang, secara sistematis, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) tak bisa mengalahkan tentara Sekutu karena senjatanya lengkap dan keahlian militernya jauh lebih memadai. Atas saran Jenderal Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya untuk meminta fatwa tentang hukum berjihad membela negara. Kiai Hasyim lalu memanggil Kiai Wahab Hasbullah dari Tambak Beras. 22 Oktober 1945,
seluruh delegasi Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura berkumpul di kantor pusat Ansor di Surabaya. Kiai Hasyim Asy'ari memimpin pertemuan, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Setelah berdiskusi cukup panjang dan mendengarkan hasil istiqoroh para kiai utama Nahdlatul Ulama, esoknya pertemuan menghasilkan 3 rumusan yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak dianggap syuhada. Ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah kesatuan dan persatuan, dan oleh karena itu harus dihukum mati. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad dicetuskan, 6.000 tentara sekutu mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan senjata lengkap. Mendengar kedatangan pasukan sekutu, ribuan santri, mujahidin dan para kiai se-Jawa Timur bergerak menuju Surabaya dan situasi pun terus memanas. Resolusi Jihad NU telah memompa semangat perlawanan rakyat dan memicu pecahnya pertempuran 3 hari di Surabaya pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945. Pagi hari tanggal 30 Oktober, gencatan senjata ditandatangani pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun pada sore hari terjadi insiden di Jembatan Merah yang menewaskan Jenderal Malabi. Pengganti Malabi yaitu Jenderal Robert Mention lalu memberi ultimatum Laskar Perjuang dan tentara Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Inggris paling lambat 10 November. Jika tidak, maka tentara Inggris akan meluluh lantakkan Surabaya dari 3 arah sekaligus. Seorang pemuda bernama Sutomo, atau yang lebih akrab dipanggil Bung Tomo, menemui Kiai Hasyim dan Kiai Wahab Hasbullah. Ia meminta izin untuk menyebarluaskan resolusi jihad melalui radio. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! 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 Pidato Bung Tomo lalu membakar semangat perjuangan rakyat Jawa Timur. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, tentara Inggris telah kehilangan 2 jenderal terbaiknya, terbunuh di tangan arek-arek Surabaya. Pertempuran 10 November menyebabkan sekitar 15.000 tentara, laskar, para santri, sukarelawan, dan rakyat Jawa Timur gugur sebagai syuhada. Pertempuran 10 November di Surabaya menyebabkan tentara Indonesia kehilangan banyak personel dan senjata. Meski begitu, pertempuran dahsyat itu telah menyalakan api perjuangan di seluruh tanah air, hingga akhirnya memacu perhatian dunia. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada peperangan 10 November menyebabkan tanggal itu dikenang sebagai Hari Pahlawan.